Anda kembali di Sapa Indonesia akhir pekan, saudara. Saya masih bersama dengan Ibu Nariah Karsidi. Ini salah satu korban yang pernah mengalami tindak pidana perdagangan orang di Inggris yang alhamdulillah sudah kembali ke tanah air. Bu Nariah? Iya. Oke, masih bergabung. Kemudian juga masih ada koordinator bidang protokoler atau protokol dan konsuler KBRI London, Ibu Sayu Oka Widani. Saya ke Bu Sayu terlebih dahulu, Bu Nariah. Bu Sayu, saat ini di Inggris, adakah kasus serupa yang masih ongoing yang memang ini menjadi prioritas di KBRI terkait dengan perlindungan warga negara Indonesia di sana? Ya, kalau untuk ongoing cases yang untuk TPPO memang saat ini yang barusan diselesaikan adalah Ibu Nariah. Yang lainnya bukan TPPO tapi lebih ke modern slavery. Itu ongoing dan masih dalam investigasi, jadi kami tidak bisa disclose di sini karena memang status yang bersangkutan masih dalam konteks National Reform Mechanism. Jadi kami tidak juga punya keleluasaan untuk memberitahukan di sini, tapi ada satu kasus terkait dengan modern slavery. Modern slavery, baik. Tadi kan Bu Sayu juga sempat sampaikan ya, sempat lost contact begitu dengan Ibu Nariah. Ketika sudah berhasil dikontak, sudah pindah ke safe house, kemudian lost contact lagi. Nah, saya mau ke Bu Nariah. Apa sih Bu waktu itu yang terjadi ketika sudah di safe house, kemudian hilang kontak dengan KBRI? Iya, hari itu saya kan sudah hilang kontak karena dari social worker saya bilang katanya suruh meninggalkan England selama hari itu 9 hari itu harus keluar. Ya, dari rumah itu. Saya pikir dari safe house, tapi ternyata dari England harus pulang ke Indonesia. Siapa yang nyuruhnya, Bu? Itu social worker saya. Oke. Victoria. Habis itu saya disuruh telepon ke kedutaan besar. Saya telepon juga, tapi saya telepon berapa kali kayaknya nggak ada jawaban, nggak ada yang ngejawab. Saya di depannya dia juga saya telepon karena dia nggak mau nelpon tapi suruh saya yang telepon di depan dia juga. Saya bilang takut nggak percaya kan, saya kasih itunya juga depan dia. Habis itu nggak ada yang ngejawab, saya juga ya takut juga kan. Katanya mau dibawa ke yang orang homeless kayak gitu sama orang yang kayak gitu kan, seperti penjara kayak gitu. Ya akhirnya saya kan takut. Katanya kapan saja mau diambil dari rumah itu. Nggak nunggu sampai 9 hari katanya. Pokoknya dalam waktu yang dekat. Saya ketakutan hari itu. Habis itu terus saya pergilah ngontek sama teman saya, terus ngontek sama Caroline. Udah gitu saya pergi ke sana. Saya pergi ke Sare, ke tempatnya Caroline. Ya cukup jauh juga dari tempat itu safe house ke rumahnya Caroline. 3 jam lebih. Bu Nariah, tapi memang saat di London itu memang bekerjanya di wilayah Sare itu ya? Iya betul. Di wilayah Sare, kemudian bertemu dengan teman warga negara Indonesia yang bekerja dengan Ibu Caroline waktu itu ya? Iya betul. Oke, berarti wilayah Sare. Saat tadi Ibu cerita sempat juga mengalami COVID-19, itu ketika di London, Ibu? Iya, ketika saya di Bournemouth, ada di safe house. Ada di safe house. Oke. Iya. Yang penting juga penanganannya juga sudah dilakukan dan sudah sembuh. Kemudian memang kalau sekarang untuk penanganannya isolasi terkait dengan protokol saja ya, Ibu ya? Iya betul. Ya. Bu Sayu, kalau ke depan begitu Anda bisa kasih pesan apa kepada warga negara Indonesia yang ada di Inggris, tidak hanya di London mungkin, bila mungkin mengalami hal-hal yang serupa, apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya? Yang pertama, kami sangat menganjurkan bagi WNI yang masuk ke wilayah UK dan berkeinginan untuk tinggal lama lebih dari 1 tahun untuk segera melakukan lapor diri baik di portal ada namanya portal Peduli WNI, dan juga ada sebenarnya untuk saat ini kami punya yang namanya e-konsuler, jadi agar segera melaporkan diri keberadaannya sehingga jika ada apa-apa kami bisa segera melacak, mendata dan segera menghubungi yang bersangkutan jika
ada sesuatu yang menimpa. Nah, dalam kasus Bu Nariah memang tidak ada lapor diri sama sekali dan itu yang menyulitkan. Untungnya kami memang mendapatkan laporan segera dari Bournemouth Housing dan memang tadi terakhir yang lost contact tadi itu kami tidak bisa lagi menghubungi Ibu Nariah sejak tanggal 7 Juni 2021 dan kami perkirakan missingnya itu antara tanggal 16 sampai 21 Juni. Namun ya itu tadi mungkin ada sedikit miskomunikasi sebenarnya dengan Bournemouth Housing itu kita sudah ready untuk merepatriasi, artinya untuk mentransfer Ibu Nariah ke London dan kami sebenarnya sudah waktu itu siap untuk menampung Ibu di fasilitas KBRI sebelum diberangkatkan ke Indonesia. Tiketnya juga sudah mulai dicari dan sebagainya. Okay. Namun beruntungnya Ibu kembali dibantu oleh Ibu Caroline dan Ibu Caroline yang kemudian segera mengontak kami. Dari situ kemudian jelas ternyata ada sesuatu hal. Namun pertama tadi lapor diri itu yang paling penting. Lapor diri ya? Ya itu karena itu adalah salah satu skema perwakilan nggak hanya di London tapi di seluruh perwakilan RI di luar negeri untuk kami bisa melacak mendata masyarakat kita apabila ada kejadian-kejadian yang kejadian luar biasa atau kejadian biasa atau apapun termasuk untuk hal-hal untuk keamanan. Ya. Baik, tadi di platform Peduli Lindungi itu ya, Bu Sayu ya. Saya ke Bu Nariah lagi, Bu Nariah. Ketika di Safe House itu apa saja kegiatannya waktu itu? Di Safe House saya nggak ada kegiatan apa, cuman saya ikut belajar bahasa Inggris ya seminggu sekali. Pas terinfeksi COVID itu juga pas di Safe House ya? Ya. Waktu terinfeksi COVID itu pas di Safe House juga waktu itu ya? Iya betul. Oke, bagaimana penanganannya di sana waktu itu? Di sana saya isolasi mandiri, ya. Cuman ya ditelepon di sana sini ya diperhatikan gitu sama NHS itu ditelepon, terus ada orang banyak kali telepon, banyak kali yang membantu juga. Alhamdulillah. Syukur ya. Iya. Bu Nariah. Terus masalah pengobatan juga Ibu Caroline yang ngirim obat-obatan ke saya. Berangkat dari kasus Ibu, apa nih Bu kira-kira yang bisa disampaikan ke saudara-saudara kita di tanah air yang mungkin berencana nanti ke depannya mau bekerja di luar negeri, Bu Nariah? Oke. Buat semuanya ya yang mau pergi ke luar negeri, itu pertama ya harus pertama harus melaporkan dirilah ke KBRI ya, biar aman. Begitu hati-hati sama majikan. Kalau ada majikan mau tadinya kalau ada pertama yang sudah X gitu kan suka dipanggil lagi kayak gitu. Nanti ngomongnya ini itu baik-baik ya, nanti begitu udah nyampenya itu udah nggak sesuai gitu. Ya sama ya semuanya lah harus waspada aja ke depannya. Oke. Bu Nariah, ini kalau berarti kan sebentar lagi ya menunggu waktu selesai karantina. Betul ya, kurang lebih seminggu begitu ya? Paling berapa hari lagi? Paling berapa hari lagi? Ini udah 5 hari lagi. Udah langsung mau ketemu keluarga, kembali ke kampung halaman. Bu Nariah, kalau saya melihat tadi beberapa tahun di luar negeri, sekarang pulang ke Indonesia, apa sih yang mau dilakukan pertama? Kangen makanan apa juga sih di Indonesia? Aduh, kalau sekarang ya kangen makanan apa itu ya, makanannya biasa kalau di Jakarta kan gado-gado, tuh makanan kayak kari ayam, gitu kan, ikan kayak gitu. Soalnya selama saya ada di itu majikan, sama majikan itu saya vegetarian terus. Oke. Kangen makan daging ya? Ya itu tentu, ya, rendang gitu kan. Rendang memang udah lama banget saya kayaknya bertahun-tahun nggak ini. Sampai sekarang. Oke. Saya ke Bu Sayu. Bu Sayu terakhir mungkin pesan kepada sama tadi pertanyaannya kepada saudara-saudara kita di tanah air. Mungkin juga bisa mewakili
apa sih yang harus diingat betul ketika ingin bekerja atau berencana bekerja di luar negeri? Apa yang harus diingat betul? Apa yang harus dikritisi hingga mengantisipasi hal-hal semacam TPPO ini bisa terjadi? Silakan. Yang pasti pastikan memiliki agen resmi ya. Jadi memang seperti Bu Naria tadi, jangan terpikat oleh omongan orang mengajak kerja, diiming-imingi kerja pergi ke Inggris atau kemana yang sepertinya wah gitu ya, tapi tidak resmi. Jadi memang agen resmi ini penting supaya kita juga bisa dapat melacak, memastikan kalau ada apa-apa juga kita bisa langsung mengontak agensinya untuk memastikan si hak-haknya terpenuhi, dan itu nomor satu, pastikan agennya memang resmi. Kedua, kalau sudah di luar itu yang namanya paspor agar sangat dijaga, disimpan sendiri, karena memang majikan sebenarnya tidak berhak untuk menyimpan yang namanya dokumen travel tadi. Itu kalau untuk dibantu untuk pengurusan visa silakan, karena ada banyak juga yang majikan membantu untuk pengurusan visa tapi kemudian dikembalikan kepada orangnya, kembali kepada individu. Itu 2 poin penting sekali. Ada lagi poin tambahannya mungkin? Ini aja apa namanya, bahasa ya penting ya. Belajar bahasa setempat itu supaya kalau ada apa-apa juga segera bisa mengontak emergency line, atau kemudian juga nomor yang terakhir tadi, yang setelah lapor diri tentunya harus punya nomor KBRI, itu dicatat. Terus ada apa-apa segera lapor ke kami. Apapun, email atau hotline, nomor telepon, anything yang bisa disimpan sebagai apa istilahnya safeguard-nya. Ya. Kontak KBRI ataupun KJRI setempat atau perwakilan Indonesia lah ya, karena kalau KBRI di capital city-nya begitu. Ibu Sayu Oka Widani, Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI London, Inggris, terima kasih. Selamat beristirahat karena di sana sudah hampir jam 2 pagi. Dan terutama Ibu Nariah Karsidi, terima kasih sekali lagi Ibu sudah mau sharing bersama kami, Kompas TV dan Sapa Indonesia Akhir Pekan. Selamat menikmati tanah air, selamat menikmati bertemu dengan keluarga, berkumpul kembali bersama keluarga, dan sehat-sehat selalu untuk Ibu Sayu dan Ibu Nariah. Selamat pagi. Amin, terima kasih, selamat pagi.